yang disampaikan di suatu riwayat bahwa Rasulullah SAW berkata di suatu saat bahwa Nabi Musa alaihissalam memohon pada Allah Subhanahu wa taala, wahai Allah, berikanlah sesuatu pelajaran yang dengan itu saya selalu mengingat padamu, wahai Allah. Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, bacalah la ilaha illallah. Wahai Allah, kalau bacaan itu sudah dibaca setiap hamba-hambamu. Lalu Allah berkata, bacalah la ilaha illallah. Masih berkata, baca la ilaha illallah. Dengan bacaan itu, wahai Musa, dengan bacaan itu, bila mana diukur, ditimbang antara 7 langit dan 7 bumi, dan di sebelahnya kalimah la ilaha illallah, pasti akan beratan bacaan kalimah la ilaha illallah. Nah, jadi begitu besarnya kalimah la ilaha illallah. Jadi ketika Nabi Musa alaihissalam diberikan ajaran oleh Allah Subhanahu wa taala, masih tidak menerima karena dia ingin mendapatkan sesuatu yang lebih daripada itu. Jadi Allah itu memberikannya bahwa dengan bacaan kalimah la ilaha illallah itu timbangannya lebih besar, lebih agung dibandingkan 7 langit, 7 bumi. Masih beratan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Biasa ditambah ya Bu ya. Tidak pelit kita. Jadi ada suatu lewat juga bahwa Abu Hurairah radhiyallahu anhu bertanya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, adakah orang yang paling berbahagia di yaumil kiamah ataupun di akhirat nanti dengan syafaatmu kah? Terus dijawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Hurairah, saya kira tidak ada yang bertanya seperti itu karena keteguhan dengan hadis yang engkau terima, kamu bertanya seperti itu. Lalu Nabi Muhammad SAW, selain dengan syafaatku, bacalah kalimah la ilaha illallah. Jadi orang yang baca kalimah la ilaha illallah yang terbanyak nantinya adalah orang yang berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala di yaumil kiamah. Nah, dan bacanya itu dengan keikhlasan hati. Ketika Rasulullah SAW ditanyakan, wahai Rasulullah, seperti apakah orang yang ikhlas? Lalu dijawab oleh Rasulullah SAW, dan orang yang ikhlas dengan kalimat la ilaha illallah, yaitu rela meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi dengan ikhlas ya Bu ya. Jadi rela meninggalkan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak larangan Allah Subhanahu wa taala yang dilarang yang dilakukan oleh umat hamba-hambanya. Jadi larangan-larangan itu kita jauhkan ataupun kita tinggalkan dan kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dinamakan ikhlas dengan bacaan kalimah la ilaha illallah. Dan dikatakan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW bahwa dengan kalimah la ilaha illallah itu pun akan menghilangkan ataupun menjadikan hati kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Karena banyaknya kita baca kalimah la ilaha illallah. Dan begitu juga disampaikannya bahwa orang yang baca kalimah la ilaha illallah nantinya masuk surga. Amin ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala baca kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita banyak dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, perbanyaklah baca kalimah la ilaha illallah. Karena bacaan itu akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah kita lakukan, baik itu yang kita sengaja maupun yang tidak kita sengaja.
di dalam catatan buku amal kita. Bila mana ada kesalahan ataupun dosa-dosa kita di catatan buku amal kita, akan terhapuskan dengan bacaan kalimat La ilaha illallah. Jadi dosa-dosa itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang soleh. Jadi tidak langsung dihapus bersih, Bu. Jadi dosa-dosa kita, perbuatan kita yang kita lakukan itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diganti dengan amal yang baik, amal yang soleh. Dan bila itu kecuali orang-orang yang menyekutukan Allah ataupun orang yang menduakan Allah, orang yang musyrik ataupun orang yang murtad tidak akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala ataupun mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita beriman walaupun kita banyak dosa, karena kita seringnya baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, walaupun lama dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena tidak ikhlas bacanya, kita akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala melalui dengan siksanya kita dulu, ya. Jadi tidak mungkin manusia tidak punya dosa, pasti punya dosa, dan dosa itu akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang ikhlas dalam menjalankan amal yang soleh. Mudah-mudahan kita ikhlas, ya Bu ya, ikhlas lahir batin. Ketika kita baca kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita benar-benar beriman pada Allah Subhanahu wa taala, kita teguh iman kita dengan bacaan tersebut. Kita ikhlaskan, ya Bu ya, dengan bacaan tersebut. Walaupun hanya sekali, tapi ikhlas sekali itu akan mengalahkan kepada amal yang banyak yang tidak ikhlas. Walaupun hanya sekali kalimat la ilaha illallah, saking ikhlasnya, saking senangnya, saking kita merasa dosa dan lain sebagainya, kita akan mengalahkan dengan kalimat la ilaha illallah yang tidak ikhlas ataupun yang hanya sembarangan bacanya, ya Bu ya. Pokoknya yang penting walaupun bacaan sedikit, walaupun bacaan Al-Quran pun walaupun hanya sedikit, yang penting bagus bacanya, kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala tidak memburu cepat dan sebagainya. Insya Allah akan mengalahkan pada orang yang bacaannya berpuluh-puluh juz, ya Bu ya. Jadi bacaannya kita baca Al-Quran dengan sebaiknya, karena tidak ada yang menyemak, ya Bu ya, nggak seperti dulu ada yang menyemak, ada yang mengingatkannya. Karena kita sekarang bacanya sendiri-sendiri, jadi tanggung jawab sendiri. Jangan sampai kita nantinya rugi dengan bacaan Al-Quran. Al-Quran tidak memberikan syafaat kepada kita, tapi malah memberikan laknat kepada kita. Jadi tanggung jawab sendiri, nggak usah buru-buru, ya Bu ya. Ini waktunya panjang, ini pagi, jadi seperti sore waktunya lama, waktunya pendek. Dan sekarang juga tinggal 3 juz. Cuman tinggal 3 juz, Bu. Jadi santai saja, masih lama. Biar yang masak pun tidak buru-buru. Ya Bu ya, mudah-mudahan saya sampaikan ini bermanfaat kepada saya terutama dan kepada ibu-ibu sekalian pada umumnya, dan semoga pula atas kesalahan yang saya sampaikan Allah berikan ampunan pada saya, dan begitu juga semoga pula memberikan rahmat kepada kita semuanya. Amin amin Allahumma amin. Dan marilah kita baca syahadat